atau siapa yang mau apa di sini yang ini? Pina bisa share nggak? Pina tuh nggak bisa share ya? Bisa share nggak laptop? Bisa, Pak. Nggak ada suaranya, Fit. Oh, bisa, Pak. Nggak ada suaranya. Bisa, Bapak. Bisa, sok atau sharing. Sebentar, Pak, izin share screen. Sok share screen ya. Nanti habis ini satu lagi lah dua orang. Oke. Langsung ke desktop view aja. Ke desktop view. Nah, pilih yang karyawan ya, yang Ya, iya yang karyawan. Tambah data, nicknya oh udah ya. Kemudian di bawahnya ke umurnya udah ubah dulu umurnya 2000 lah misalnya atau berapa. Oke ya, 23 tahun udah berubah. Yang kotaknya pilih pilih salah satu Bandung, Jawa Barat. Oke. Yang jabatan udah muncul ya. Oke. Bawah udah lagi. Sip, udah. Makasih, Pin. ya, Pak, sama-sama. Oke, makasih. Siapa lagi? Ayo. Eh, Bapak izin Saya, dulu. Pak. Saya, Pak. Sok, siapa Latifah? Oke, share ya. Oke, kayak barusan ya, kayak Pina tadi. Langsung ke karyawan. Oke, nah, coba view detail dulu. View detail. Nah, itu nick, nama, di bawah Kota Bandung. Kok itu provinsinya belum muncul? Provinsinya belum tuh. Ntar bawah lagi. Jabatan masih dir, masih direktur. Oke, kita masuk tambah data dulu. Tambah data, kemudian ya nggak ada. Yang add-nya klik yang add-nya. Nah, oke. Oh ini belum juga tuh. Jadi nick-nya belum nambah otomatis. Oke, siapa ini masuk ke ini Latifah masuk ke F-sheet kita betulin ya. Sok, ini cancel dulu aja. Masuk ke F-sheet dulu. Masuk ke data. F-sheet dulu. Ke bukan yang tampilan desktop ya, yang yang editingnya. Masuk ke F-sheet. Klik yang itu yang tab yang up. Nah itu kita ke yang karyawan coba ya, karyawan. Iya, kita udah ya umurnya. Oh, untuk ke nicknya ke initial value geser geser. Initial value geser geser. Nah itu tuh tagnya klik. Coba kenapa tadi nggak jalan ya? Itunya udah nick, korek, karyawan, roll number, harusnya udah. Oke, ini simpan ini udah. Kemudian yang umur, ini yang pelor. Nah, yang pelor, klik rumusnya, tanggal lahir, tanggal. Ini udah harusnya save dulu. Oke, kita melihat lagi yang paling bawah, yang provinsi sama negaranya. Ah, ini provinsi udah. Coba diklik yang itunya, yang gambar pensilnya. Gambar pensilnya. Ini udah ya.
Oke, dan kemudian masuk ke yang jabatan. Nah, terus yang labelnya, nama jabatan sama icon ini udah. Kemudian udah simpen dulu, coba save dulu. Save yang di sebelah. Nah, kemudian masuk ke ini dulu ke view, atau coba tes dulu yang ini. Add data, coba add data. Masuk ke karyawan. Sebentar, Bapak. Kenapa? Kok berhenti? Jaringannya, Bapak. Ntar. Atau di itu dulu, di X dulu, dihilangin dulu itu. Yang F-sheet-nya di X aja dulu atas. Nah, masuk ke itu, klik yang desktop view. Desktop view-nya. Nah, harusnya enggak sih. Nah, harusnya cepet. Oke, ke master data, karyawan. Oke, di add data aja dulu. Oke, harusnya nick-nya tambah ya. Tapi kenapa ini nick-nya nggak berubah? Oke, gini yang Latifa coba lihat dulu yang ininya nick-nya, yang karyawan ya. Coba di itunya di datanya lihat data atau view source-nya. View data source-nya diklik di sini. Bukan yang di sebelah tuh view data source, melihat Excel-nya. Lihat Google Sheet-nya. Di paling atas kanan dekat itu dekat tadi virtual column. Ada view data source tuh. Nah, itu klik. Coba lihat yang karyawan. Yang karyawan udah ngurut belum nih nomornya? Yang karyawannya coba dilihat yang karyawan. Karyawan. Nah, itu. Itunya nomornya udah ngurut belum ya? Ini udah ya. Tuh, 02, harus ya. Ini pas diklik ya, Mbak, nomor 00. Coba masuk lagi ke nya, ke apa namanya yang edit datanya dulu, yang desktop view-nya aja klik dulu. Penasaran ya. Yang pilih yang hmm, coba diedit edit dulu, yang edit ya. Kemudian yang umur udah belum, coba yang umur dulu, cek yang umur aja dulu. Kita cek yang umur dulu, itu ganti tahunnya aja lah. 2000 misalnya itu berubah jadi umurnya, nggak berubah juga ya. Rumusnya jadi nggak jalan. Ntar, kenapa rumusnya nggak jalan ya? Klik yang, coba klik yang di luar itu, di luar umur diklik. Nggak di luar yang formnya. Masih editing. Klik yang ah nggak berubah ya. Oke, sekarang lihat ke ini ke yang Google Sheet-nya. Coba klik Google Sheet-nya dulu. Google Sheet-nya, kemudian kita lihat yang apa namanya, umur, mana umur harusnya berubah ya. Tanggal lahir, iya. Oke. Yang jabatan enggak juga ya. Coba masuk ke desktop view lagi. Yang jabatannya ke bawah, di juga.
Coba edit lagi aja. Bukan ke karyawan, karyawan kemudian tambah data aja sama kayak tadi. Di add dulu. Itu tuh sinkronnya kayaknya nggak bener tuh. Itu tuh ada tanda seru. Nah, itu coba diklik. Sinkronnya kenapa nggak? Ini nggak masuk. Oh, oke. Sekarang masuk aja di region. Coba lihat, yang karyawan di region red ya. Klik. Itu nggak, ini nggak sinkron. Oke. Harusnya nggak ada tanda seru tadi. Region red ya. Nah, tunggu dulu. Hmm, agak red ya. Nggak bisa di ini, nggak bisa di interrupt. Ini soalnya itu ada tanda seru, jadi tidak masuk ke database-nya. Itu hapus dulu, coba close dulu yang tadi. Yang view desktop-nya di X aja ya. Sama yang Google Sheet-nya di X dulu. Eh, oke, nanti kita munculin lagi. Oh, error. Ini takutnya nggak sinkron antara Google Sheet-nya dengan itunya. Itu coba di X dulu aja, Latifah. Coba di X terus dimunculin lagi. Ya, di X lagi. X aja dulu. Tab aja. Terus dibuka lagi app sheet-nya. Hmm. Terus masuk ke data dulu. Atau yang buka dulu aplikasinya. Online by me. Online by me-nya. Oh, itu ada tuh. Ya, klik. Oke, masuk ke data. Terus yang karyawan ini, view source, view data source dulu atau klik dulu. View data source di data. Yang atas, atas. Nah, atas lagi. Nah, data source-nya. Kemudian synchronize-nya nggak ada ini ya. Jadi yang karyawan, coba yang karyawan lihat. Hmm. Isinya dalam bisnis, oh, trial, enggak usah. Masuk yang karyawan ya. Oh, oke, harusnya enggak ya. Harusnya udah. Coba masuk ke desktop view-nya lagi. Mm-mm. Desktop view lagi. Harusnya udah muncul sih. Yang tadi tidak sinkron aja. Masuk ke karyawan. Nah, kemudian add data. Add aja langsung add. Ini nomor urutnya, oh itu enggak ya, nicknya enggak berubah. Ntar, sama jabatannya lihat yang jabatan paling bawah. Jabatan pilihannya udah nama jabatan belum? Klik pilihan. Oh ini masih nick ya. Oke, ini nggak sinkron.
Di itunya udah ya, di jabatannya udah disentang itu ya, masuk ke absit, masuk ke jabatan, jabatan ya, tipe klik yang karyawan di bawah jabatan. Nah, kemudian regenerate. Kenapa otomatis ya? Kenapa nggak bisa ya? Bentar. Oh, kayaknya nggak bener ini mah. Hmm, ya, nggak bener. Nah, kita di ek aja dulu, terus kita tes yang pasien ya, bisa nggak? Harusnya mah bisa sih ini tuh. Ini keluarin dulu aja ininya. Ini mah nggak bener ininya. Nggak bisa baca Google Sheet-nya ya. Coba di ek dulu. Nanti dicoba di lokal ya, tapi saya penasaran coba dulu yang desktop view. Itu ek aja dulu. Buka lagi absentnya. Itu ek dulu semua. Itunya juga di ek aja. Sok buka absentnya kembali. Itu my apps. Kemudian dari desktop view, buka dulu yang apa ya? Bapak, maaf, mungkin dari Google Sheet-nya belum di ini apa, belum di drop down mungkin, Pak. Kayaknya. Bentar, bentar yang pasien aja coba cek dulu yang pasien. Di desktop view, pilih yang pasien, ya. Terus tambah data, ini udah nambah belum ngurut nggak? Oh ini udah ya ngurut ya. Oke, sekarang ke yang dokter coba. Dokter, dokter udah bisa ya. Yang karyawan aja lah langsung coba. Yang karyawan belum, sama kan udah bener ya. Di add data. Nah harusnya nick gitu teh nick. Oke, ini belum jalan. Sama yang umur juga nggak jalan. Nah, coba masuk ke data dulu. Ke data, masuk ke datanya. Heeh. Kemudian karyawan ya. Ntar saya cek dulu di sini. Yang karyawan nih NIK, nicknya label, iya. Itu klik dulu coba. Yang inisial value-nya diklik. Oke, ini itunya nick.
Yang itu tuh yang karyawannya. Nah, yang karyawannya hapus dulu punten. Kayaknya oh, masuk ke tek nek lagi yang tadi, yang tek itu, yang tadi yang rumus tadi, ya. Nah itu kan ada yang warna pink tuh karyawan tuh pink karyawan. Nah itu di delete. Heeh. Pink karyawan, hapus saja semua. Oke, ketik lagi karyawan, kar. Nah pilih pilih yang row number yang bawah. Ya, klik. Oke, ini satu. Oke, save dulu, save dulu ya. Kemudian itunya tag ya udah ya. Terus yang rumus yang ini yang floor juga yang floor. Bukan yang ini yang umur umur. Yang floor yang bawah. Nah itu tanggal lahir. Coba tanggal lahirnya dihapus dulu. Tanggal lahir hapus. Nanti kita ketik ulang. Oke, kita ketik tanggal. Nah, tanggal ini dipilih. Udah sama ya. Yang bawah sama. Harusnya mah udah ya. Coba. Ya. Nah, oke. Simpan dulu. Kemudian save dulu. Hmm, itu tiba tuh ada tulisan accept itu di accept aja dulu. Kenapa jadi itu ya ada daftar. Itu yang kata-kata accept-nya. Oke, coba di desktop view. Ini berubah versi ini ya kayaknya. Nah, apa ya? Bentar. Coba di add lagi pilih desktop. Desktop view. Ya, nah pilih yang karyawan. Master data aja diklik. Nah, oke, coba di add. Hmm, masih belum. Hei. Nah, kemudian ini Latifa ini hapus dulu view-nya kita ganti ini delete dulu ya. Masuk ke sini view karyawannya, masuk ke view yang view karyawan hapus aja dulu. Nah itu klik delete. Kita buat baru. Coba simpen dulu, simpen dulu. Oke. Kemudian kita tambahkan view baru. Add view. Ya itu. Add view. Pilih. Oke.
Coba ganti pionnya karyawan. Karyawan. Nah, apa ya? Karyawan. Itunya karyawan pilih. Nah, oke. Itunya card ya. Bawah lagi masuk ke layoutnya. Oke. So, title-nya nih NIK. Ya, subnya itulah tanggal lahir lah. Atau jenis kelamin boleh. Jenis kelamin. Coba show in previewnya dilihat. Oh, layarnya nih. Oke, kemudian yang tengah foto sambil jalan aja. Yang tengah foto. Itu pilih foto. Ya, fotonya. Nah, itu pilih foto. Udah, klik dulu yang tadi. Tadi kan udah dipilih harusnya mah. Klik yang tengahnya. Nah, pilih yang itu. Oke ya. Terus go shader yang bawahnya itu nama karyawan. Oke, udah. Yang itu alamat. Alamat atas, atas, atas lagi. Oke. Yang paling banyak itu catatan. Catatan, terus yang action satu go to detail. Action 2 edit. Oke, kita simpan dulu ya. Itu accept-nya diklik dulu tuh. Kayaknya dia ada perubahan. Coba langsung desktop yuk. Udah disimpan udah ya. Pilih yang karyawan. Nah, apa sih harusnya bisa ya. Master data karyawan ya. Coba tambah data. Enggak, Hmm, edit. Hmm, itunya juga masih dir ya. Harusnya tadi NIK. Ini masih yang Bapak lama kayaknya. maaf, Ya, Bapak maaf, mungkin apa salah dari spreadsheet-nya Bapak? iya, ini teh nggak kebaca sih spreadsheet-nya. Itu ini kan dipilihnya tadi NIK ya. Kenapa jadi direct dari jadi jabatan? Spreadsheet ininya teh coba karyawan. Yo, yang tanggal lahirnya tuh coba diubah dulu yang kotak sama itunya. Berarti pas saya itu dari situ nggak harus pilih dulu ya tuhnya tempat lahirnya drop down. Harusnya nggak harus ya. Itu edit kok edit drop down ya ya. Kemudian itunya masuk ke apa namanya drop downnya dipilih. Nah, wrapnya diganti tuh. Wrapnya dihapus dulu ya. Kemudian itunya di yang kotak empatnya diklik. Nah, ringnya pilih kotak, klik dulu dan di kursornya ke dalmin ke ringnya nah situ pilih yang kotak. Nah, kotaknya di blok. Oke, udah hapus aja yang angka 12-nya hapus. Oke, oke. Oke, dan nah, harusnya nggak ada lagi. Nah, artinya hilang ya, udah. Nah, yang kotak belum tuh, harusnya nggak ada error.
Sama kayak barusan. Sama kayak yang barusan. Tuh hapus. Oke. Tuh klik dulu. Ya. Masuk ke kotak. Oke. Kemudian dipilih dari atas dulu. Oke. Udah itu dihapus saja itunya. Yang angkanya. Oke. Kemudian dan ya. Udah. Baru yang jabatan tuh. Masih ada warning ke jabatan. Sama kayak barusan. Persis. Cuman ke jabatan. Oh. Nah, pilih jabatan ya. Diselect ya. Yang ID jabatannya diselectnya. Ke bawah. Oke. Itu hapus angkanya. Oke. Dan kenapa jadi nggak kepilih? Udah ya, coba dipilih drop downnya. Bawah, bawah, bawah. Bukan drop down yang tadi, yang dirnya, klik yang datanya, coba di, nah itu. Klik, klik, diklik. Udah ya, kasih, oh iya udah gini. eh itu tuh try workspace-nya itu di add aja. Warning yang itu tuh di add dulu tuh. Try, nah itu. Oke, udah ya, jabatan udah. Oke, masuk ke F-sheet. Masuk ke data dulu. Masuk ke data itu. Yang karyawannya itu udah bener ya. Coba itu masuk ke ininya. Ke yang yang sebelah tuh, yang sebelah generator yang gambar database. Atas, atas, atas. Geser lagi. Ini yang sebelahnya, yang sebelahnya. Itu teh apa? Bukan itu mah virtual. Sebelahnya lagi. Ke sini ke kiri, 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 kiri. Di yang tadi, yang generate. Di sebelah yang generate. Nah, itu yang gambar data. Nah, itu tabel settingnya, diklik tabel setting. Nah, coba ininya udah bener update. Udah ya. Udah dan udah oke. Coba tiba di regenerate dulu si yang ini. Ini kalau belum regenerate berarti harus diganti dulu ya itunya. Ininya harus regenerate dulu, harus berhasil. Harus sampai selesai ini. Kalau belum berarti belum bisa sinkron dengan si Google Sheet-nya. Paling nanti apa namanya? Yang datanya diulang kembali paling juga ditambahin lagi, yang ini dihapus, yang data ini dihapus terus ditambahkan lagi. Oke, ini nggak akan benar. Di gini aja nanti yang data karyawan kita delete dulu. Berarti ini keluar dulu. Ini masih ngeheng nggak nih? Nah, gitu masuk F-sheet lagi. Masuk F-sheet lagi. Itu hapus dulu. Sama yang Google Sheet-nya di delete dulu. Masuk ke SKD. Nah, kemudian kita dulu kayak masuk ke ini ya. Oke.
Masuk ke yang data, terus kita hapus dulu yang karyawan, nanti tambah lagi. Itu kayaknya nggak sinkron. Yang karyawan, nah itu delete. Ya, oke. Udah gitu, tambahin lagi kita. Yang itu hapus dulu. Nah, bisa kehapus nggak? Bisa ya. Nah, tambah lagi. Add new data, itu. Tuh, tabel karyawan terpilih. Tabel karyawan atas, atas, atas. Nah, kemudian kayak, kenapa jadi ke situ? Yang tadi, yang karyawan, nah, itu. Add. Ya, harusnya dia error lagi. Error. Tunggu dulu. Nah, itu ganti dulu. Ada yang error nggak? Cek dulu coba dari atas. Nah, itu tanggal lahir, jangan color tuh. Referensi, jadi rep. Hmm, itunya ke ah, kotak. Oke. Itu expatnya dicentang. Expatnya dicentang. Klik yang gambar pensilnya. Expatnya, nah itu dicentang. Oke, dan dah. Terus yang kotak sama rep sama persis. Itu aja trik yang colornya. Oke, rep. Hanya pilih yang kotak. Expatnya dicentang. Oke, dan satu lagi di bawah ada lagi jabatan ya. Rep juga sama. Itunya ke jabatan. Oke, expatnya centang. Dan ya, taruh ke bawah lagi. Enggak ya, udah. Yang provinsi yang itu kan hilang, nanti aja lah, ini aja dulu. Tambahin dulu, ini simpan dulu. Save dulu. Tambahin rumus yang dari pasien itu tadi, yang untuk NIK-nya. Masuk ke yang pasien, copy dulu. Yang ID pasien yang ada tulisan tadi, yang rumus. Nah, itu copy dulu. Copy semua. Masuk ke yang karyawan, yang NIK, initial value, pasti yang barusan. Ya, paste. Yang pasiennya ganti dengan karyawan. Karyawan, nah pilih aja. Roll number pilih. Nah, kemudian P-nya jadi Nick, NIK. Nah, itu jadi NIK. Oke, simpen dulu. Kita tes dulu coba. Ini aja dulu. Save dulu, simpen dulu. Masuk ke desktop view. Mm-mm. Tambah data. Harusnya kayak error, harusnya ya. Mm-mm. Nah, ini udah ya. Nomor 8 kan udah bener tuh. Sekarang yang umur. Nah, copy lagi dari pasien.
Ya, tadi nggak sinkron, tanya ya nggak sinkron absennya. Masuk karyawan umur formula ya, pasti situ. Dah ini memang ada perubahan. Sok dites dulu, save dulu, dilihat lagi dulu. Mm-mm. Edit aja, edit. Nah, pilih yang tanggal lahirnya diubah. Tanggal lahirnya aja. Udah ya. Oke, sip. Kemudian yang jabatan, atau di sini yang jabatan udah berubah belum? Coba edit. Bukan ke karyawan yang barusan. Hmm, ya, masih diedit aja. Kemudian jabatan paling bawah dulu, lihat dulu. Nah, itu udah berubah. Pilih drop down-nya. Udah ya, udah berubah. Sip. Tinggal yang kota dan provinsi. Coba tambahin dulu. Masuk ke karyawan. Data karyawan ya. Nah, copy dulu dari yang pasien atau mau nambah di situ boleh. Sok. Tambah aja dulu, nanti kita ketik. Itu provinsi. Provinsi. Ya, dipilih itunya. Kalau mau pilih yang kolom, kolom tuh, kolom. Atau di kota, ya titik, lama ketik aja, titik. Ya, pilih kolom provinsi. Nah, gitu. Oke. Terus, dan, oke, baru yang negara. Yang negara, sama kayak barusan. Cuman bedanya yang negara, yang pilih kota, ini negara. Mm-mm. Kota, titik, negara. Oke, save. Masuk ke view, masuk ke view, terus yang sistem generate karyawan. Mm-mm. Karyawan detail aja dulu, karyawan detail. Nah, yang bawah kolom ordernya ke manual kan, kepindahin setelah kota paling bawah. Nah, move to after kota. Nah, sip. Udah simpan dan masuk ke yang form, masuk ke yang form. Mm-mm. Masuk kolom order lagi, atas, nah itu, atas atas. Nah, mm-mm. Pindahin ke bawah, bawah provinsi paling bawah. Eh, coba tuh ada tuh. Mm-mm. Move to after kota. Nah ya, coba dilihat. Udah langsung desktop view aja. Oke, tadi apa tadi tuh yang provinsi ya ini, atau langsung ke karyawan aja ya, butuh detail.
butuh detail ya. Terus lihat setelah kota itu ada provinsi dan negara, udah ya. Kemudian tambah add, oke. Pilih kota, salah satu aja pilih. Di bawahnya udah ada provinsi dan ya, oke, sip, udah. Makasih siapa? Latifah, makasih. Oke, baik Terima kita kasih banyak lanjut juga Bapak. ya sama-sama. Ada yang ini lagi nggak? Yang lain? Ada yang mau dibetulin atau udah benar semua? Udah ya, anggap. Nanti kita lanjut ke yang apa namanya tabel berikutnya ya. Yang berikutnya kita akan nambahkan master data, dokter udah, jabatan udah, jenis pengujian ya yang belum ya. Spesialis udah. Kita akan masuk ke jenis pengujian yang ini, gitu ya. Jadi ada asam urat, ini spektrofotometri ininya, ini catatannya. Sama kayak barusan, kayak yang pasien sebenarnya. Sama persis ya, nama jenis uji, kode jenis uji, kategorinya kimia atau hematologi, batas atas, batas bawah. Kemudian ada metodenya, harganya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk bikin referensi yang di master data yang terakhir nih, yang jenis pengujian ya. Nanti habis jenis pengujian kita ke ujinya, ke pengujiannya ke sini, ke pendaftaran pasien. Ya, nanti kita tambah daftar yang pasien. Ya, ini belum belum ditambahin. Sekarang kita masuk ke ini dulu, ke saya coba copy dulu dari yang jenis uji ya, jenis pengujian yang ini nih, jenis pengujian. Ya, ini saya copy dulu. Saya paste di yang sini, database ini kita tambah baru. Saya kontrol V sini. Nah, ini jenis pengujian. Jenis pengujian. Ini ya, nama sheetnya juga jenis pengujian. Mana sih yang sheetnya? Yang ini. Jenis pengujian. Oke, saya share dulu ya. Share mana? Share. Oke. Oh, kehalangan. Di sini nih, share. Yang dewan editor. Oh, ini udah. D3. Oh, yang kemarin udah di-share ya. Sok langsung masuk aja ke sini. Yang kemarin kan di-share belum ditutup. Yang ini copy dulu, yang jenis pengujian. Copy paste ke yang ini, yang saya izin ke air dulu ya, sambil nunggu. Oh, ini kok rubah lagi. Nah, oke ya, copy dulu ke yang sheet yang baru namanya jenis pengujian. Ada kode jenis uji, nama uji, kategorinya, batas bawah, batas atas, batas bawah ya, batas atas satuan mata uji, icon. Oke, kita copy aja dulu.
Cireng ada mawar. Cireng. Halo, udah pada beres belum? Sudah, Bapak. Udah? Oke ya. Oke, kita lanjut seperti biasa. Coba dimasukin ke data dulu ya. Jadi masuk ke ini, ke apa namanya, ke data seperti biasa. Nih ya, tambahkan di sini kan belum ada nih jenis uji, kita tambah ya. Kemudian di sini ada nih tabel jenis pengujian, diklik aja. Kemudian di add ya. Jadi setiap dibuatkan apa database di Google Sheet, kita tambahkan ke sheet ke sheet-nya ya. Ke nah, jenis kita samakan dulu ya. Masuk ke jenis pengujian ke sini klik ya. Jadi kode jenis uji ini tag ya. Nama uji tag. Kategori ini E6. E6 tuh yang drop down ya. Jadi kategori drop down ini bisa dipilih ininya klik. Nah, ada hematologi, kimia klinis, serologi dan seterusnya. Ini kalau di Google Sheet-nya drop down. Kalau ini N6, ya, numerik. Batas bawah ini number, tapi kita ganti aja dengan desimal ya.
Jadi batas bawah biar ada komanya. Kita pilih yang desimal aja yang ini. Desimal tuh nanti ada misalnya 7,5 gitu. 8,1. Nah, kalau number takutnya nggak ada komanya. Jadi yang batas bawah yang wanita ini ganti dengan desimal. Dan batas atasnya juga ini desimal juga. Kemudian batas pria ini sama. Kemudian batasnya desimal juga. Hmm. Biar nanti ada apa namanya ada komanya, gitu ya. Kemudian di bawahnya ada satuannya. Satuan itu pilihan juga nih yang ditanda ini. Atau nanti di entry bisa jadi tag bisa. Kalau kita belum tahu, kita pilih ini tag tag aja ya. Jadi ini ganti dengan tag nanti diketik satuannya. Yang ini satuan jadi tag. Kalau kita udah tahu bikin drop down nggak apa-apa sih. Kita tag aja ya yang satuan. Metode uji kita pilih tag juga. Itu bisa diketik. Tapi kalau metode ujinya udah tahu, kita bikin tabel atau ini bisa sih. Yang sekarang pilih tag aja dulu, diketik ya. Harga uji, yang harga uji ini kan number nih. Nah ini kita ganti kalau di AppSheet ada price namanya. Ya, klik dipilih, pilihnya price yang ini harga. Jadi kalau untuk uang, kita pilihnya price. Gitu ya, yang ada kaitan dengan duit, dan price. Kemudian pilih yang di sebelah ini, yang gambar pensilnya diketik, diklik. Nah ini price-nya di bawah ada apa namanya currency ini paling bawah ada currency simbol kita pilih rupiah diklik nah ketik aja RP ya RP nah ini ada nih RP dipilih jadi simbolnya gitu ya kalau dolar ya dolar terserah nanti kalau ini di Indonesia kan ini rupiah ini aja dulu dan nah, jadi yang ini yang harga ini price ya itunya rupiah icon ininya image, kemudian catatan ini tag. Itu jadi long tag aja catatan. Long tag yang ini. Long tag itu lebih jumlah hurufnya lebih banyak. Kalau tag biasanya cuma 255 ya kalau nggak salah. Oke ya. Nah, jadi yang itu tadi yang diubah itu yang desimal ini desimal 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 satuan kita jadi tag ya. Harusnya jadi price. Ini rupiah yang perubahan ininya. Currency-nya RP yang ini ya. Kayak kita dan nah, jadi data jenis pengujiannya sudah masuk pada jenis ininya. Ya, ini kita simpan dulu, di save dulu ya. Nah, jadi datanya sudah ada di website-nya. Oke, simpan dulu. Oke ya. Nah, jadi dibiasakan untuk nyimpen datanya. Baru kita buat view-nya ya. Masuk ke view. View, kemudian klik yang view ini. Nah, seperti biasa kita tambahkan view baru. Oke, kita tambah add new view yang di sini. Kemudian create new view, diklik. Nanti ada view name-nya. Ketik aja ini jenis pengujian. Pengujian. Ya. For this datanya jenis pengujian. Nah, view type-nya kita pilih cut aja. Kemudian posisinya kita menu. Sort by-nya mau di sort boleh
Misalnya shotnya berdasarkan kode jenis uji ya. Oke. Grup by-nya bisa di grup berdasarkan kelompok uji. Kelompok kelompok uji atau kategori. Namanya kategori ya. Terus eh, agregatnya kita pilih count. Nah ini kan pilihannya banyak nih. Ada harga atau apa. Kita pilih count aja yang atas. Oke. Nah, nanti tampilnya di sini hematologi ada tiga. Ke bawah lagi misalnya kimia klinik ada 10. Itu ya berdasarkan kategori nih. Jadi kategori kimia klinik ada 10, hematologi ada 3. Terus misalnya mikrobiologi, sini kalau ada nanti dimunculkan itu apa namanya si listnya ya. Nah ini untuk yang di agregatnya. Jadi kita sort by-nya kode jenis, group by-nya kategori. Nah ini ya count. Nah layoutnya seperti yang biasa kita pilih yang bawah aja yang large ya. Nah yang gambar kecil ini pilih yang foto gambar kecil ini ya. Kemudian di sininya pilih kita kode jenis uji ya. Yang subtitlenya misalnya ini kategori ya. Jadi title goals yang ini eh, kode jenis uji, yang subtitlenya ini kategori. Jadi munculnya di sini. Eritrosit misalkan hematologi. Kemudian di bawahnya yang ini kok ikonnya kalau ada ikon nanti di sini. Kemudian di bawahnya, oh ini yang icon pilihnya yang tengah aja ini. Kemudian header khusus yang ini nama yang gede ini nama jenis uji. Gitu ya. Nah ini namanya, kemudian eritrosit misalnya. Nah yang bawahnya, misalnya kita tambahkan harga misalnya ya. Oh, saya pengennya harga ya udah tulis ini harganya di sini. Jadi eritrosit harganya 20.000. Sebenarnya nanti bebas sih yang mau ditampilkan apa. Yang ini catatan biasa catatan. Ya, di sini ada catatan pemeriksaan kadar gula. Oh ini salah nih catatannya harusnya kadar eritrosit ya. Catatannya masih salah. Action satu sama seperti biasa ini butuh detail. Action 2 ini ke edit itu ya. Jadi ini ada butuh detail dan ada edit. Kemudian displaynya ini ikonnya, misalnya ikonnya lambangnya pengen apa, misalnya saya pengennya yang ini misalnya ya. Display-nya kalau mau diubah diketik di sini. Oke ya, seperti biasa. Kalau yang icon ini untuk di menu di sininya nanti. Nah, menu di sini jenis uji nih yang ini. Gambarnya kalau ini kan sama gambarnya gini, nanti pengen dibeda-bedain ya di sini yang icon. Kita simpan dulu. Oke ya. Kemudian kita lihat di desktop view-nya. Klik desktop view. Nah, pilih master data. Pilih yang jenis ujian yang ini. Nah, munculnya seperti biasa seperti ini. Sebenarnya yang eritrosit ini salah. Ini pemeriksaannya pemeriksaan jumlah eritrosit misalnya. Eritrosit ikonnya, oh ini harus ada ikonnya. Di saya ada ikon nggak? Itu apa? Oh, yang IS foto pasien. Kalau ada ikon ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu kalau ada ikonnya bisa ditambah. Tapi itunya dia dia itu ya minta nih. Misalnya ini eritrosit atau hemoglobin samain aja.
ya. Nah, ini ada ikonnya seperti ini. Ini yang icon kecil, ini icon besarnya. Nah, ini udah jadi. Kalau kita edit lagi, nah, ini nama ujinya, pada jenis ujinya erythrosit. Ini nggak tambah berurut ya, karena takutnya beda-beda. Jadi ini nambah nama datanya tidak otomatis yang ini. Tapi kalau mau nambah silahkan sih. Misalnya pengujian 001, 002 dan seterusnya. Caranya sama seperti tadi. Cuman yang di sini saya nggak ada nambah berurut ya ininya. Nama uji sama kategori ini, kategorinya ada kimia, berurut dan lain-lain. Batas bawah ini 3 sekian ya. Nah, titik koma dan seterusnya ini bisa ditambahkan sebetulnya. Di batas bawahnya, di batas atasnya. Ini yang batas pria, ini yang wanita. Yang wanita atas ini pria. Satuannya ini bisa diketik. Hektopotometer ini metodologinya. Ini hasil harga ujinya ini. Nah, itu tadi ada RP nih. Ada RP ini otomatis. Yang tadi price ya. Price itu ada lambangnya ini rupiah. RP. Kalau icon ini gambar, ini catatan biasa. Oke, itu simpan ya. Jadi kalau nambah data baru, ininya diketik kode, tidak diotomatiskan. Itu aja sih. Kategori kita pilihnya yang gini. Ini ya klinik dan seterusnya. Oke, kita simpan dulu. Nah, cancel aja dulu ya. Sok siapa yang mau demo dulu sambil dibelurin. Kami mau Bapak berdua sama Robani. Oke, siap. Siap lihat sama Bapak nih ya. Sebentar ya Oke, Bapak. 6. Siap-siap. Sebentar Bapak. Oke, sok. Nanti untuk yang belum pernah presentasi ya, diusahakan ini ya. Yang cowok yang jarang tuh. Oke, sok lihat. Oke, dari itu Google Sheet-nya dulu aja kita lihat dulu ya. Google Sheet-nya, lihat dulu di Google Sheet-nya. Bukan, kan kok iya. Udah ada. Nah, itu. Coba dilihat dulu jenis ujinya. Wah, Akbar. Oke, ininya jenis uji, kode jenis uji. Ini kategori udah, nama jenisnya ya, atas wanita waktu udah. Spektrofotometri harga. Oke ya. Jadi kode jenis uji ini nggak dibuatkan otomatis karena nggak ngurut, kecuali kalau mau ngurut misalnya uji 001, uji 002 dan seterusnya. Kalau ini saya buat nggak diotomatiskan. Kalau mau diotomatiskan bisa kayak tadi paling juga. Tapi harus ngurut nomor ya kalau mau diotomatiskan. Ini enggak. Ini nama jenis ujinya apa? Ini contoh aja sih. Nanti kalau realnya kan banyak tuh pengujiannya. Ada urin kan gitu ya. Nah ini nilai bawah atasnya kan desimal. Apa namanya, pH misalnya 7, itu benar. Tapi kalau
yang penampakan yang warna kuning. Nah, yang gitu tuh kita belum buat ini. Jadi batas bawah atasnya masih berupa angka. Jadi ya kalau dia LIS yang lain sebenarnya harus bisa dua tadi bisa angka yang desimal ini ya atau bisa yang huruf. Yang hurufnya untuk misalnya hasil HBsAg positif. Nah, kan positif itu bukan angka gitu ya. Bukan bukan apa itu kan huruf lah gitu ya. Kalau nilai berarti itu. Nah, itu kita harus perhatiin nanti. Tapi kalau di contoh ini saya hanya baru angka, belum mencontohkan yang hasil batas atas positif negatif gitu. HBsAg negatif, HBsAg positif gitu ya. Misalkan apalagi yang positif negatif itu belum ada sini. Atau warna kuning atau warna apa itu belum ada ya untuk batas itunya masih berupa angka. Nah, kenapa ada batas bawah, batas atas? Itu untuk menentukan nanti hasil uji. Kalau hasil ujinya misalnya batas bawahnya 60, ternyata hasilnya 50, nah itu kan tidak normal misalnya. Atau batas atasnya 100 gula darah ya. Nanti kalau 120 berarti DM misalnya. Ya, dan seterusnya ini udah benar. Oke, sip. Sheet-nya masuk ke data, data jenis uji dulu. Kita lihat dulu. Masuk ke data, data aja dulu data. Nah, itu jenis pengujian. Ketik klik klik jenis pengujian. Itu tuh jenis pengujian. Buka data dulu, jangan ke view dulu ke data. Di F-sheet, di F-sheet. Hmm, maksudnya ke F-sheet dulu, jangan ke tampilan desktop dulu. Bentar, Bapak. Ah, masuk ke F-sheet-nya aja. Oke. Nah, masuk ke data dulu, ke data, Hmm, ke jenis pengujian, data jenis pengujian. Oke, nah kita lihat dulu ya. Kode jenis ujinya tag ya, nama jenis uji tag, kategori 6 ya, batas bawah desimal, desimal, desimal ya, satuan tag, metode JTAG ya, harga price, image, ya ikonnya catatan dong tag. Udah, sip. Masuk ke view, masuk ke view-nya. Ya, masuk ke view. Oke, view. View-nya, kita langsung lihat itu aja, lihat tampilan desktopnya aja. Ke desktop, klik yang desktopnya aja. Masuk ke desktop view, Sebentar, klik aja Bapak, yang jaringan jelek. ini aja, klik yang desktop yang ini. Nah kenapa keluar lagi? Mohon maaf, Bapak, jaringannya jelek, Bapak. Oh ya, sokat tuh sekali lagi. Bapak. Nanti habis ini satu lagi ya yang siap-siap. Bisa ini lihat, bisa share lagi nggak? Nggak bisa.
Masih loading, Bapak. Oh, loading. Ya udah yang lain itu siapa yang mau ini? Siapa nih? Ayo yang belum siapa? Yang cowok ada nggak yang cowok? Saya Bapak. Sok atuh. Heeh, siap. Izin share screen Bapak. Oke, sip, Lipia. Langsung ke ini aja, Lipia. Nah, ke situ. Enam udah ke bawah metode uji tek itunya press ya. Terus bawah lagi catatan. Oh ya udah masuk ke Pio. Langsung aja desktop Pio, Olivia. Desktop Pio aja. Nah, kita lihat Pio yang jenis pengujian. Oke, master data jenis pengujian. Enggak, ke master data ke jenis pengujian. Nah itu. Oke ya, ini udah ada nih. Coba lihat ke edit dulu atau edit. Nah, ini kan ada eritrosit, kategorinya apa, batas bawah, batas atas, satuan nanti kan bisa diketik ya. Metode uji nanti diketik, harga udah rupiah, icon yang oh, itu harus di. Nah, nanti kalau gambarnya nggak harus di entry, nanti diubah di tabelnya ya, gitu ya. Ini udah. Coba lihat tambah baru. Ini cancel aja nih. Add data di add. Oke. Nah, di add-nya kan memang jenis ujinya nggak di ini. Nama jenis uji, kategori, bawah. Oke, sip. Oke, mohon, mohon, makasih. Saya coba satu lagi yang cowok. Cowok siapa yuk? Yang biasa ini tuh. Jangan yang cewek wae. Coba saya tunjuk siapa ya si. eh, yang biasa tuh siapa sih? Ahmad bisa nggak? Ahmad, Ahmad Taufik tuh. Ahmad, Ahmad ada nggak? Ahmad coba open cam. Ahmad ada nggak? Ahmad, Ahmad Taufik. Ahmad Taufik. Lagi bobo mungkin. Coba yang biasa itu siapa yang cowok ya? Yang ngaku cowok ngacung. Nih Arya Pramudia. Arya ada nggak? Arya sama Alfat Fatir. Ahmad nggak ada. Arya ada nggak? Nggak ada juga ya. Ntar dua nggak ada tuh si cowok. Terus siapa lagi sih yang
Nanti yang nggak aktif mah saya nilainya biasanya rendah itunya. Kalau yang sering kan hafal terus nanti. Udahlah cewek lagi aja. Yang open cam saha no cewek. Sahla, Sahla Putri belum pernah tampil ya. Sok coba lihat, Baik, lihat. Bapak. Izin Oh, saya, Bapak. oke, siap. Nanti yang cowoknya mah lagi pada tidur, bener. Sok, langsung ke desktop view aja lah, biar gampang. Iya, langsung tambah data dulu, lihat dulu. Tambah data. Add aja. Ininya kan kode jenis uji mah di entry ya, kategori coba pilih kategorinya. Kategorinya drop down ya. Oh, oke ya, nggak apa-apa. Kalau sedikit nggak perlu drop down, kalau ini kan agak banyak kita drop down. Batas bawah udah, desimal, metode uji di entry, hasil jenis satuan di entry, metode uji, kayak di entry harga. Oh, harga di entry ya, ini rupiah udah benar. Icon, catatan, udah. Sip, cancel. Saya tuh belum ngetes pencariannya di sini tuh. Coba klik yang pencariannya. Nah, yang tadi yang tampilan desktop di jenis uji. Itu cancel aja. Ada search-nya, discard. Nah, setnya diketik, coba set atas tuh tombol set. Ini di atas ini. Set jenis pengujian tuh. Nah, itu klik misalnya apa ya? Itu teh jenis pengujian atau nama uji. Oh, ini jenis pengujian ya. Asam urat coba diketik. Asam urat. Asam urat ya langsung ini enggak? Oh iya bisa ya. Gula darah. Ketik gula darah. Ketik-ketik. Bisa ya berarti ya. Gula darah. Oh iya. Sip. Oke. Berarti ini jalan. Makasih. Siapa? Adila, makasih ya. Oke, kita coba setelah ini kita lanjut ke kasih ya. Saya coba share lagi. Ya, makasih Sahla. Di sini kita coba lagi yang aplikasi udah jadinya ya. Jadi yang master data ini kan sudah semua nih. Jadi nanti kalau di LIS atau di lab ya, biasanya kita untuk data dokter ini yang rujuk ya. Kalau data karyawan, kalau dokternya karyawan di lab, nah masuknya ke karyawan ke sini. Gitu ya. Kalau dokter yang di sini itu dokter yang ngerujuk kita ada kalau kan biasa sini gitu ya. Misalnya dokter Ipki itu berapa kali dokter. Nanti kita bisin di laporan jabatan mah karena untuk yang karyawan gitu ya. Spesialis ini ke dokter. Kemudian di sini ada kota. Nah, kota sebenarnya ini kan sederhananya seperti ini. Tapi kalau itu nama kan banyak datanya bisa provinsi pilih, udah provinsi pilih kota, pilih kecamatan, pilih kelurahan gitu ya. Kalau yang saya ini hanya contoh aja untuk menentukan pasien dari mana, misalnya ya, karyawan juga dari kota mana dan seterusnya. Pasien ini yang eh, diperiksa ke lab kita ya. Nanti kalau mau tambah data lain silahkan sih. Ini mah hanya yang di ini aja. Nah kalau yang di saya nanti di sini ada relasi ke pengujian gitu ya. Jadi si pasien ini tuh pernah diuji apa saja, nanti ada listnya seperti ini, gitu ya. Misalnya si pasien pasien yang ini, si Hilman ini, nah dia, nah ini tesnya yang ini. Kalau di klik tesnya, nanti keluar tuh pengujiannya nomor sekian, itu luas waktu dan seterusnya. Ini ada tanggalnya juga, gitu ya. Eh, Nah, status ujinya dan seterusnya. Jadi di website bisa link ke pengujiannya.
Tapi kita belum buat, nanti kita akan buat yang pengujian. Nanti dari sini kita masuk ke pendaftaran dulu, gitu ya. Nanti ada pendaftaran. Nah, ini pendaftarannya belum belum ada. Daftar pasien, nama pasien, nama view-nya. Oh, ini belum belum masuk ke sini. Sini saya buat pendaftaran nanti ada misalnya yang pendaftaran tuh kayak oh bukan yang ini ya salah. Pendaftaran itu kalau ini menu ya pendaftaran menu. Nanti ada pendaftaran yang pengujian gitu ya. Jadi pengujiannya tuh di view pendaftaran pasien yang ini. Nanti setelah master data beres semua, kita masuk ke pendaftaran pasien ya harusnya sini pendaftaran pasien. Nah, nanti masuknya ke sini. Jadi nanti nomor ujinya berapa, ID pasiennya, pilih siapa, gitu ya, dokternya yang rujuknya siapa, tanggal pendaftarnya tanggal berapa, pilih, dan petugas yang ngedaftarinnya siapa nanti administrasi ya. Status pendaftaran misalnya on progress atau selesai. Selesai misalnya. Nanti udah lunas atau belum pembayarannya? Lunas. Nah, kita simpan. Nanti di sini ada list pendaftaran. Itu ya. Nah, untuk pendaftaran kita coba apa namanya? Masuk ke pendaftaran itu tabelnya saya hanya di pengujian sini sebetulnya. Nanti di sini ada tanggal pendaftaran, ya, petugas pendaftaran, status pendaftaran, status bayar, total dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan yang ini aja dulu. Saya copy dulu ya. Nanti buat view-nya minggu depan lah. Ini copy, copy saya paste di yang tadi. Tambah sheet baru ya, tambah sheet baru di sini. Kita Oke, masuk ke balik. pengujian. Jadi nama tabelnya pengujian di dalam pengujian itu ada pendaftaran, ada namanya, ada link, nih, apa ininya. Nah, itu dia. Oh, ini sheet ini. Dari yang tadi ini belum tutup sebetulnya. Mas, itu dia ini nama tabelnya pengujian ya. So, nanti setelah kopi yang ini minggu depan kita bikin view-nya. Tolong yang dokternya di drop down ini nggak saya jelasin lagi ya. Ininya tolong dikondisikan aja drop down seperti biasa. Jadi dokter, eh, daftar yang pendapatan nama nama situ yang aktif ini kita stop dulu. Ini dan ya, dan dulu.
Atau gini ya, Dek, Dek, mungkin pertemuan yang di kopi dulu, pasti kan di tweetnya ya, tak nggak usah bikin view sampai masuk ke data ini aja, masuk ke nanti ini misalnya ke situ. Kalau orang nanti kerjain minggu depan saya untuk dulu nggak usah. Jadi nah, oke ya, lihat ya untuk dulu di sini. Ini nggak tutup kopi aja. Minggu depan kan ke ini. Di sini tuh ada pendaftaran ini nih, pembayar ini sampai kwitansi dan status bayar. Setelah di Darus nih ada link. View-nya view pendapatan, ada view pembayaran, ada view sampling gitu ya. Nah, pengujiannya. Jadi tabelnya satu tabel sebenarnya, nggak dipisah-pisah. Jadi sampling, pendaftaran, sama ini satu tabel. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti ada tolong copy ini ke F-sheet-nya ya. Jadi setelah di Google Sheet-nya beres, baru ditambahkan di sini di data. Itu aja sih, tambah ujian di sini. Dan ini ada saya ini track ini. Cuma sekarang ini itu ya hari ini tuntas jam ini berhubung enggak untuk kita tuh minggu depan yang baru depan kan nanti. Tapi laporan tolong dibuatin ya. Yang laporannya jangan ngedadak nanti. Baik, untuk hari ini saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Bapak. Bapak. Ya. Ya, Bapak.